Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Bung Barat. Salam Halo Bung, Halo, gimana kabarnya Bung? alhamdulillah baik. Ya, Bung David. setelah sekian lama ya Bung ya untuk perkara-perkara pilkada ini, gimana Bung pengalaman Bung? Kita kemarin tanggal berapa ya Bung ya untuk perkara itu ya? Ya, kita kan mulainya waktu itu memang repot-repotnya, bahkan sebelum mengajukan permohonan sebenarnya udah repot kan, Bung, untuk menangani beberapa kabupaten, kota dan provinsi dalam penanganannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kita agak vakum ini di Iya. Bung Barat gara-gara kita fokus untuk ngurusin masalah pilkada di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Jadi memang ya kita mohon maaf lah karena kita agak vakum karena fokus untuk ngurusin permohonan di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Jadi Bung, kan sudah berlalu Ya. untuk sengketa-sengketa, walaupun yang kita tahu ada beberapa putusan yang hakim memerintahkan supaya pemungutan suara ulang PSU. PSU ya. Tapi kan Bung, karena ini sudah berlalu, nah mungkin Bung bolehlah ceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, seperti apa hambatannya, kesulitannya, kemudian bagaimana cara Bung untuk meramu ini supaya Iya. sengketa ini juga bisa terhandle lah dengan baik. Iya. Memang Bung, serentak ini kan baru 2024 Bung ya. Tiba-tiba semua hampir sebagian besar itu kabupaten kota dan provinsi mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pilkada kan gitu nih Bung. Memang sebenarnya udah kita bahas sebenarnya Bung. Perlu persiapan sebenarnya, tidak langsung kucuk-kucuk. Ketika sudah ada keputusan KPU, rekapitulasi KPU yang menetapkan suara siapa pemenangnya kan gitu kan. Sebelumnya memang udah kita bahas kan Bung dalam podcast sebelum. Jangan terburu-buru, perlu persiapan gitu kan. Perlu persiapan terutama berkaitan tentang bukti Bung. Bukti dulu nih, bukti sehingga konstruksi permohonannya, konstruksi keterangan pihak terkaitnya itu tidak juga terburu-buru sehingga maksimal gitu loh. Ya banyak juga yang kemarin yang tiba-tiba ya tidak mempersiapkan tim hukum sedari awal. Berakibatnya telak loh Bung sebenarnya. Terbukti ada 24 kabupaten kota dan provinsi yang melakukan PSU loh. Dan ini menjadi evaluasi loh Bung sebenarnya bagi kepala daerah untuk lebih calon kepala daerah ya untuk lebih meneliti lagi berkaitan tentang terutama mengenai persyaratan calon ini Bung. Gitu loh kan itu betul-betul harus selektif dan ya kita menyarankan untuk ada tim hukum di situ gitu loh supaya bisa lebih maksimal. Ya tidak terburu-buru Bung seperti ya di mana mau di situ dibutuhkan disitulah disiapkan semua bukti. Jadi ya waktu yang terbatas tidak memaksimalkan proses katakanlah permohonan pemohon kalau kita bilang kan tiga hari sejak itu diterbitkan oleh KPU sudah harus diajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Dan 3 hari sejak diajukan itu mereka harus bikin perbaikan lagi kan gitu Bung, memasukkan perbaikannya itu kan. Nah, itu waktu itu kan mepet Bung. Sehingga dibutuhkan memang agar permohonan terkonstruksi dengan baik, agar keterangan pihak terkaitnya juga baik. Kalau keterangan pihak terkait mungkin ada waktu lah Bung ya. Jadi dia masih punya waktu untuk bisa mempelajari permohonannya mulai dari permohonan awal sampai dengan perbaikan dia punya waktu. Tapi kalau sebagai pemohon kalau dia tidak mempersiapkan, saya yakin akan kewalahan. Apalagi kemarin, kalau nggak salah kemarin sempat ada juga yang didiskualifikasi ya Bung. Ada. Itu maksudnya apakah tidak dipersiapkan dengan baik dari awal atau seperti apa? Nah, diskualifikasi di sini Bung, di podcast sebelumnya kita udah sampaikan nih. Mahkamah saklek nih soal persyaratan calon nih. Iya. Ya, mengenai keterbukaan dia mantan narapidana. Udah kita bahas, Bung. Jauh-jauh hari kita bahas. Kemudian masa jeda. Bung ingat nggak waktu kita bahas itu ada masa jeda 5 tahun. Sejak dia selesai atau bebas murni telah melaksanakan hukumannya. Ada jeda 5 tahun. Nah, ini MK kembali buka persyaratannya, Bung. Di Mahkamah Konstitusi. Padahal sudah ditetapkan oleh KPU dong di situ. Kan gitu nih. Bawaslu sebagai pengawas
harusnya mengawasi kan gitu nih. Dibuka di Mahkamah Konstitusi, didiskualifikasi sama Mahkamah Konstitusi sama oleh MK. Nah, makanya saya bilang ini menarik Bung gitu loh. Padahal kita sudah sampaikan di podcast kita sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang persyaratan, dia akan kembali meneliti, akan akan kembali mempertimbangkan atau kembali untuk membuka proses itu sepanjang persyaratannya ada yang tidak terpenuhi. MK begitu saya tengok begitu saklek atau begitu tegas berkaitan tentang itu. Karena nggak salah dalam pertimbangan, kalau nggak salah perkara yang di Mahkamah Konstitusi pernah diajukan, kami akan menyatakan itu tidak sah gitu loh. Dan MK sudah buktikan. Ya. Bayangkan Bung, ada yang didiskualifikasi gara-gara mantan narapidana tidak menyampaikan secara terbuka bahwa dia mantan narapidana. Kemudian ada juga berkaitan tentang masa jeda. Bahkan ada ijazahnya juga dipermasalahkan. Yang baru nih Bung, ada juga berkaitan tentang domisili. Nanti kita bahas itu lagi. Gitu. Memang itu makanya pentingnya orang-orang hukum dari awal dia bisa memberikan nasihat hukum berkaitan tentang persyaratan agar tidak nanti kalau sudah menang begini Bu, memang must go on kan berlanjut, tapi kan udah energi waktu habis di masa kampanye pemungutan suara. Ini kan bukan jumlah yang menurut saya bukan materi yang kecil dan waktu yang sedikit kan gitu. Kita butuh sampaikan semua dalam proses itu kan cukup luar biasa itu waktu materi di situ pengorbanannya cukup banyak. Ya, siap. Gitu Bung. Ya memang pengorbanannya lumayan besar, tapi itu karena tidak teliti jadinya ambiar semuanya. Kita sudah terangkan dalam podcast sebelumnya Bung, hati-hati berkaitan tentang syarat calon. MK tegas bahwa dia akan sepanjang bisa dibuktikan, MK akan membuka dan bisa jadi dinyatakan tidak sah pasangan. Kita sudah sampaikan dalam podcast sebelumnya Bung. Siap. Nah Bung, sekarang pengen tahu nih Bung. Ya. Jadi sengketa kemarin Bung dipercayakan untuk mewakili siapa saja. Oh sorry, kok mewakili? Bung dipercayakan untuk mendampingi siapa saja nih Bung? Iya. Yang saya turun langsung itu menangani langsung itu ada 3 kabupaten Bung. 2 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama Kota Bekasi nih Bung. Kota Bekasi yang diputus pada fase pertama, ya. Kemudian tidak masuk dalam proses pembuktian itu menjadi Kota Bekasi itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi di fase pertama, putusan fase pertama. Kemudian Kabupaten Kampar Bung, yang terakhir Kabupaten Wakatobi. Ketiga-tiganya ini diputus pada fase pertama gitu, tidak masuk dalam pokok perkara Bung, tidak masuk dalam pembuktian lah kalau kita apanya. Nah ini bervariasi Bung, tiga-tiganya ini memang tiga-tiganya sebagai pihak terkait Bung posisinya. Artinya kita menanggapi daripada permohonan pemohon dan tiga-tiganya selesai di fase pertama itu Bung. Kita maksimal di situ. Kalau nggak salah Bung juga terlibat di situ. Ya, penanganannya. Memang waktu itu campur aduk ya Bung ya. Wah, apalagi ngumpulin bukti-bukti itu ya Bung ya. Agak repot memang ya. Iya, tapi kan yang kita bicara tentang Kota Bekasi ya Bung ya. Kita mempersiapkan itu kan memang betul-betul maksimal waktu itu kan Bung. Artinya buktinya kita siapkan gitu. Artinya tim juga hampir tiap hari kan Bung, kita tiap sore atau pagi Bung datang sore, kita pagi udah kita siapkan, kita telaah itu, kita konsep kira-kira seperti itu, dan hasilnya juga menurut kami cukup baik kan gitu, cukup maksimal. Itu dibuktikan ketika putusan fase pertama kita selesai di situ, dan itu menjadi putusan yang final dan binding dan harus harus diikutin semua pihak gitu loh Bung. Oke. Nanti buat teman-teman yang memang penasaran sama bagaimana sih kurang lebih jalannya persidangan, kemudian apa sih putusannya, nanti teman-teman bisa akses di link yang di bawah. Nanti kita cantumkan di situ putusan-putusan untuk Kota Bekasi, Kabupaten Kampar, dan Wakatobi. Nah, tapi kan Bung, itu kan berbicara tadi fase pertama sudah diputus, artinya tidak lanjut ke fase berikutnya. Permohonan pemohon gugur dong. Iya. Nah, tapi Bung, ada nggak Bung yang ternyata prosesnya berlanjut dan dia tidak gugur di fase pertama? Iya. Ketika selesai
putusan fase pertama yang kita tangan langsung itu ada dua kabupaten dan satu kota itu, ada 40 perkara yang masuk pokok perkara, Bung. Masuk pembuktian nih. Dan diperiksa oleh mahkamah nih, 40 nih. 40 kabupaten ya, provinsi. Total semua. Ini masuk semua ini untuk diperiksa di mahkamah. Dan waktu-waktu itu memang kalau saya tidak apa itu waktunya dipercepat, Bung, untuk pemeriksaan waktu itu. Karena saya tidak terlibat lagi di situ, tidak ada apa yang kita tangani di situ. Kalau nggak salah itu dipercepat beberapa prosesnya untuk segera dilaksanakan proses persidangannya gitu loh. Nah, setelah 40 itu putusan akhirnya ada 24 yang dilakukan PSU oleh Mahkamah Konstitusi untuk dikabulkan PSU oleh Mahkamah. Ada 24 yang masih lanjut dilaksanakan PSU oleh Mahkamah Konstitusi dari 40 yang lanjut ke fase pembuktian. Jadi sisa 24 ini yang berproses lagi ini, Bu. Pemungutan suara ulang ya, PSU. Pemungutan suara ulang untuk di beberapa kabupaten kota dan provinsi. Nah, dia ada 24 ini, Bung, bervariasi nih, Bung. Itu kita yang bahas tadi di awal nih. Tapi memang yang menarik, Bung, menjadi catatan bagi kita, persyaratan calon itu begitu apa ya, Bung, ya? Menurut saya mendominasi menurut saya. Kenapa? Itu tadi, Bung, ada diskualifikasi di situ. Pasangan calon berkaitan tentang syarat. Ini ada beberapa, Bung. Contoh nih. Satu, tidak terbuka kalau dia mantan narapidana. Ada kemarin. Yang kedua, ada masa jedanya yang 5 tahun belum selesai. Sudah mengajukan pencalonan sebagai kepala daerah. Yang ketiga, berkaitan tentang keterangan domisili. Itu juga masuk, Bung. Nah, yang terakhir ini ada 2 periode, Bung. Contoh, salah satu kabupaten di Jawa Barat, itu udah masuk 2 periode, Bung. Didiskualifikasi. Yang terakhir ini agak menarik, Serang. Serang ini TSM-nya terpenuhi, Bu. Kalau berdasarkan apanya ada keterlibatan aparat desa, misalnya kepala desa dalam proses ini gitu. Bahkan ada yang disebutkan juga melibatkan kepala desa dan perangkat itu berkaitan tentang pencalonan salah satu, itu dikabulkan loh itu, Bung, tentang terstruktur sistematis dan masifnya di situ di Kabupaten Serang gitu. Tapi tidak diskualifikasi, Bung. Tapi PSU di seluruh kabupaten. Jadi ini menarik, Bung. Seperti kita bahas, yang paling menurut saya Mahkamah Konstitusi tegas berkaitan tentang persyaratan. Begitu pentingnya persyaratan, walaupun sudah lolos ditetapkan menjadi pasangan calon dari KPU, maka berlanjut ini prosesnya ke kampanye kan, bukan gitu deh. Tetapi jikalau memang ada persoalan berkaitan dengan syarat dan dibuka di mahkamah membuka kembali, Bung, proses itu dan didiskualifikasi jika memang ada syarat tidak terpenuhi tadi. Terbukti dalam 24 perkara yang ditangani saat ini, yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tuh, oleh karena itu penting tim hukum untuk mendampingi pasangan calon kepala daerah agar hal-hal yang seperti ini bisa katakanlah bisa dicegah, Bung, bisa disampaikan nasihat-nasihat hukumnya gitu. Ini juga evaluasi kepada KPU dan Bawaslu harusnya, Bung. Kenapa ini lolos? Ya. Kemudian mahkamah melakukan diskualifikasi. Artinya KPU syaratnya. Nah, ini harus ada evaluasi dong. Betul. Baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengawas. Agar ini tidak terulang di Mahkamah Konstitusi untuk didiskualifikasi, Bung. Kan yang dipakai anggarannya anggaran rakyat ini, Bung. Uang rakyat, Bung, untuk melaksanakan penyelenggaraan ini gitu. Ini bentuk apa kita lah sebagai kita yang kita juga di bidang kepemiluan, pilkada gitu loh. Ini menjadi evaluasi kita bersama agar tidak terjadi yang seperti ini lagi, Bung. Selain itu, kita juga bisa mentelaah kira-kira hal-hal mana berdasarkan putusan-putusan mahkamah yang bisa dijadikan dasar agar pasangan calon ini bisa lebih siap untuk bisa katakan untuk kembali berkompetisi gitu loh. Nah, ini kita belum masuk nih, Bung, ke PSU ya gitu loh. Gitu, Bung. Oke.
Tapi Bung, PSU kan artinya pemungutan suara ulang, Iya. berarti nanti KPU akan mulai lagi. Mulai lagi ya. Laporan-laporan ke Bawaslu pun akan masuk Iya, lagi. bagi yang seluruh satu kabupaten melakukan PSU, kan ada juga yang 4 TPS misalnya, ada yang 1 kecamatan gitu lah. Mekanismenya itu seperti apa, Bung? Apakah nanti mereka kampanye lagi, atau memang masa tenang, atau ada nanti pendaftaran lagi, atau seperti apa, Bung? Ya seperti apa disampaikan oleh tiap-tiap putusan, Bung. Contoh, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang paling lambat 30 hari misalnya sejak putusan ini dibacakan misalnya kan, atau 60 hari. Maka mekanisme itu harus dipersiapkan dalam jangka waktu itu. Contoh di misalnya di 4 TPS misalnya, atau di 1 kecamatan untuk berapa DPT-nya, ya khusus yang di situ saja gitu lah. Nah, kerja itu akan dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara, dan beberapa putusan itu ada juga disupervisi oleh Bawaslu provinsi terhadap kota, misalnya kabupaten dan kota gitu. Jadi mereka disupervisi untuk pelaksanaan PSU itu. Oke, Bung. Berarti sampai nanti hari PSU kita harus melihat lagi apa isi putusan masing-masing kota, kabupaten, provinsi ya, Bung ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Kemudian, Bung, mungkin nggak ketika nanti oke lah PSU-nya sudah berjalan, KPU sudah apa segala macam. Nah, mungkin nggak ketika ada yang tidak puas kembali, perkara ini diajukan lagi nih ke MK. Ini menarik, Bung. Sepanjang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak ada bahasa untuk melaporkan kembali kepada Mahkamah Konstitusi itu hasil PSU. Dulu memang ada putusan yang seperti itu, tapi di beberapa periode terakhir ini sudah tidak ada putusan itu. Sehingga apakah hasil PSU yang dikeluarkan nanti dari KPU itu bisa diajukan kembali permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Itu bisa, Bu. Sepanjang ada terjadi pelanggaran selama pelaksanaan PSU. Contoh, ada pemilih yang tidak punya hak di situ melakukan pemilihan. Contoh namanya mungkin dia tidak disebutkan dalam DPT misalnya, tidak ada dalam PDPT gitu loh, atau dia dari kecamatan lain namanya, bukan di TPS itu gitu loh. Artinya dia sudah pernah melakukan pemungutan di kecamatan lain, bukan di TPS itu, sehingga dia tidak punya hak di situ. Nah, dia melakukan pemilihan di situ. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilaporkan. Laporkan dulu ke Bawaslu atau ke tingkat TPS dulu. Dilaporkan. Ada saksi bisa membuat namanya form keberatan. Dulu tuh namanya form C2 keberatan. Atau ada pemilih yang melakukan pemilihan pemungutan suara lebih dari 1 kali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda. Nah, itu bisa diajukan laporan untuk ke Bawaslu atau diajukan ke TPS, atau membuat form C keberatan agar ini ditindaklanjuti. Nah, apakah bisa ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Bisa. Nanti Mahkamah Konstitusi kita dibikin format permohonannya lagi. Apa alasan-alasannya sehingga diajukan permohonannya? Termasuk berkaitan tentang pelanggaran apa yang telah terjadi. Sehingga apabila terjadi pelanggaran dalam sistem atau dalam pelaksanaan PSU, dan pelanggaran itu berakibat signifikasi suara misalnya di TPS itu gitu loh. Artinya ada pemilih-pemilih yang tidak punya hak melakukan pemilihan di situ, pencoblosan lebih dari 1 kali gitu. Mekanisme-mekanisme yang disaksikan oleh PSU itu bisa diajukan dalam konstruksi permohonan, yang permohonan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Jadi memang bisa diajukan kembali selama atau sepanjang ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan ketika pemungutan suara ulang dilaksanakan. Berarti harus dikawal lagi ya? Sebenarnya iya, Bung. Kenapa? Kalau memang ada hak-hak daripada pasangan calon yang harus dibela, harusnya dari awal. Harusnya dari sekarang, Bung.
Iya. Kenapa? Tahapan itu kan merlanjut ini, Bung. Setelah perintah PSU oleh Mahkamah Konstitusi, maka KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas, mereka kan lakukan tahapan-tahapan untuk mendata kembali di daerah itu berapa DPT segala macam. Itu kan harus dikawal terus, Bung. Bukan hanya sampai pemungutan suara dan penghitungan suara, sampai nanti kalau nanti bermuara di Mahkamah Konstitusi, maka tim hukum tadi yang sudah dibentuk di awal tadi, dia punya konstruksi dan dia punya katakanlah dia udah punya siap untuk bikin permohonan konstruksi, kan sudah tahu di apa pelanggarannya, apa seperti gitu. Nah itu untuk teman-teman calon kepala daerah atau teman-teman tim sukses. Jadi memang walaupun diperintahkan untuk PSU, artinya masih ada peluang barang ini jadi sengketa lagi, dalam artian kan tadi pelanggaran-pelanggaran mungkin aja terjadi dan harus segera dilaporkan ke Bawaslu. Tapi Bung, ketika nanti PSU sudah terjadi, kemudian laporan ke Bawaslu sudah selesai segala macam, nah kapan waktu yang tepat untuk mengajukan kembali permohonan itu ke MK? Seperti kita mengajukan permohonan yang sebelumnya, Bung, itu batas waktunya 3 hari kerja sejak KPU menetapkan suara berdasarkan hasil penghitungan PSU. Nah, berarti teman-teman melihat perkara yang sudah berjalan, sengketa yang sudah berjalan, ini kan waktunya lumayan singkat. Artinya hanya 3 hari setelah putusan. Iya. Sejak putusan. Iya, sejak hari kerja sejak putusan KPU sudah dikeluarkan. Sejak KPU mengeluarkan putusan. Artinya kan permohonan ini harus tetap jadi. Harus dia. Kalau memang ingin diajukan ke Mahkamah Konstitusi, harus disiapkan permohonan itu juga. Sama kayak sebelumnya, Bung. Terbatas waktunya. Setelah kita mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka sejak 3 hari itu juga harus ada perbaikannya. Jadi memang waktunya terbatas. Penting untuk ada tim hukum di situ untuk mengawal proses ini dari mekanisme awal nih, Bu. Kayak sekarang nih tahapan nih. Contoh, salah satu kabupaten itu 30 hari misalnya. Akan dilaksanakan belum muar ini untuk pemungutan suara ulangnya. Maka tahapan dari sekarang nih, Bung. Kalau kita bilang ini, Bung, ini mohon maaf ini partai hidup mati nih. Iya dong. Apapun bisa dalam arti ini mereka harus maksimal dong. Gitu loh. Karena baik si pemohon atau pihak terkait sama-sama keinginannya ingin menang. Betul. Pasti akan maksimal. Ya. Kemungkinan besar, Bu, kemungkinan ya. Siapapun pemenangnya, bisa saja yang kalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil PSU. Karena ada peluang tadi. Iya, untuk melaporkan sepanjang itu saya catatannya ya, sepanjang jika ada pelanggaran yang ditemukan misalnya, atau pelanggaran selama masa PSU, gitu loh. Agar yang kita ajukan permohonan ini bukan sekedar ini, Bung, ya, sekedar asumsi, jangan. Sebaiknya ada bukti-bukti tentang adanya pelanggaran. Contoh nih, misalnya ada money politik, Bu. Tidak tertutup kemungkinan, Bu. Namanya juga misalnya beberapa TPS. Dan suara ini berpengaruh untuk kita ambil misalnya. Misalnya, ini bisa kita laporkan ini. Indikasi-indikasi ini kan bisa saja terjadi, Bu. Gitu, atau adanya mobilisasi bagaimana pemilih ini kita coba upayakan supaya ke kita suaranya, itu kan bagaimana mekanisme. Maka sebenarnya ini partai hidup mati juga bagi pasangan calon baik pemohon maupun pihak terkait. Sehingga penting, Bung, tim hukum kawal nih dari awal nih. Kalau 30 hari bulan ini juga harus dikawal. Kalau 60 hari mungkin di bulan April ya, Bung, ya. 60 hari gitu loh. Tapi kan nggak bisa juga berleha-leha. Semua akan melakukan saling intip nih, Bung. Wah, mereka lakukan apa nih? Mereka berbuat apa nih? Gitu loh. Jika ada ketemukan pelanggaran, laporkan. Kalau sebelum pemungutan suara, laporkan ke Bawaslu. Pada saat pemungutan suara, bikin C keberatan di TPS terkait apa pelanggarannya. Dan itu nanti dia akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kemarin juga memang melihat beberapa permohonan, ada yang konstruksi permohonannya itu tidak disertai dengan bukti yang cukup. Iya. Artinya mereka berhasil membangun narasi, tapi tidak terbukti, tidak ada bukti yang dibawa di dalam permohonan ini. Makanya untuk teman-teman calon kepala daerah, sebaiknya memang libatkan tim hukum dari awal, apalagi sekarang sudah mau PSU kembali, jadi
supaya ada persiapan terkait dengan konstruksi permohonan yang mungkin saja nanti diajukan kembali. Karena potensi ini, peluang ini untuk kita ajukan lagi ke MK ini masih terbuka. Iya. Sehingga memang ini harus benar-benar dikawal, betul-betul dikawal. Jangan sampai nanti ya kecolongan lagi, karena waktunya hanya 3 hari kerja setelah putusan dari KPU. 3 hari kerja sejak keputusan KPU sudah keluar. Nah, betul. Oke, tapi Bung, tadi kita udah bicara banyak nih soal PSU. Kemungkinan apa yang akan terjadi ketika selesai PSU. Ya. Nah, sepengalaman Bung di periode-periode sebelumnya, pernah nggak ada yang terjadi ketika dia sudah PSU, tidak puas, dia ajukan lagi ke MK? Nggak ada kejadian seperti ini? Ada beberapa kabupaten, Bung. Satu itu Kabupaten Muna. Muna itu sampai, kalau tidak salah saya 2-3 kali ke PSU itu. 2-3 kali PSU. Berarti sudah diajukannya lagi, PSU lagi, ke mahkamah lagi, diajukan lagi, PSU lagi, dan akhirnya ada pemenang. Wah, Yang saya Muna itu, saya periode pertamanya, PSU pertama itu saya ikut, yang ke Kabupaten Muna. Yang kedua Halmahera Utara yang saya pegang sendiri di tahun 2000, saya kalau nggak salah saya 2020 atau 2021 dilakukan pemungutan suara ulang. Saya sebagai pemohon, permohonan saya dikabulkan untuk beberapa tempat melakukan PSU, beberapa lokasi di dalam PSU. Nah, pada saat setelah dilaksanakan PSU, waktu itu kami bentuk tim juga. Waktu itu akhirnya ada juga kami melihat ada pelanggaran dan kami ajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang PSU yang telah terjadi itu. Jadi memang ada perkara-perkara yang diajukan dalam permohonan yang sudah hasil PSU-nya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga terbuka memang kemungkinan atau terbuka terbuka untuk diajukan permohonan, tetapi itu saya bilang, Bung, agar tidak, yang seperti Bung sampaikan, agar tidak terjadi narasi-narasi dalam permohonan, sebaiknya tim hukum itu mendampingi pasangan calon ketika tahapan mulai dari awal sampai dengan nanti selesainya proses pungut hitung di KPU. Termasuk jika ada pelanggaran-pelanggaran mulai, Bung. Kan begini, Bung. Kita bisa mengkanalisasi. Kira-kira PSU ini kira-kira apa sih pelanggarannya? Karena nggak terlalu banyak, Bung. Kalau Serang kan memang seluruhnya ya, Bung, ya. Kabupaten Serang kan gitu kan. Tapi kan beberapa kabupaten, kota, dan provinsi itu cuma beberapa TPS misalnya. Kan bisa coba dikanalisasi nih. Misalnya 5 TPS. Kita bisa tahu nih. Kuncinya begini, Bung. Itu salah satu saran saya itu. Kalau bisa saksi yang ada di situ adalah saksi orang situ yang kenal dia sama pemilih-pemilih di situ. Memang warga situ yang kenal sama pemilih itu. Ketika ada pemilih yang dia tidak ketahui, tidak dikenal, masuk ke TPS, di situ kan dia boleh bertanya, siapa nih? Ini siapa nih kok tiba-tiba ada nih orang, kan gitu nih, dari perantauan misalnya. Kita tidak mencurigai kalau dia tidak punya hak. Bisa saja dia pindahan atau bisa bawa KTP ada di DPT. Tetapi kan kalau saksinya adalah orang warga situ, dia bisa kenal nih si Anu. Ketika dia tidak tahu bahwa ada orang di luar ini, nah dia kan bisa mencari tahu nih orang siapa, apakah dia punya hak pilih. Itu saran. Itu apa kita, Bu? Masukan dari kita. Yang kedua, saksinya itu kalau boleh dia yang bisa menyampaikan keberatan. Kan kadang-kadang ada juga, Bung, saksi cuma sekedar saksi saja, duduk di situ cuman apa gitu loh, kan cuma lihat-lihat saja. Kalau bisa saksinya yang kritis, yang militan dan bisa menyampaikan keberatan dan menuangkan keberatan dalam misalnya form C keberatan di TPS. Kenapa, Bung? Kalau terjadi apa-apa misalnya pelanggaran, dia nanti bisa diajukan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi, termasuk pelanggaran yang dia buat dalam form C keberatan misalnya. Oke, Bung, berarti saksi ini dia juga harus dikasih pengetahuan bahwa pelanggaran waktu PSU itu seperti ini, termasuk juga bagaimana dia melaporkan form apa yang harus diisi, form keberatannya seperti apa, seperti itu ya, Bung, ya. Ya.
Jadi sebenarnya ketika proses pelaksanaan PSU akan dilaksanakan, tim harus sudah menyampaikan atau memberikan nama saksi yang punya kualifikasi bagus menurut saya. Kenapa? Karena kualifikasi bagus ini bukan hanya untuk di TPS nanti. Jikalau memang dia menang atau kalah, apapun ceritanya, apa yang terjadi di TPS itu harus disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Maka oleh karena itu penentuan saksi oleh tim, dengan tim mempersenjatai saksi dengan pengetahuan tentang jenis-jenis pelanggaran, contohnya jenis-jenis apa yang harus dilakukan, bagaimana penuangan itu dalam form C keberatan di dalam TPS, dan bagaimana dia menyampaikan itu di TPS atau katakanlah ke Bawaslu misalnya nanti, itu tergantung daripada tim yang memilih saksi nantinya. Jadi kepentingan saksi tidak kita batasi pada tingkat TPS saja, gitu loh. Begitu juga saksi untuk di tingkat kabupaten. Kan ini kan dibawa jadi ke kabupaten nih. Nah, saksi itu juga harus menuangkan apa yang terjadi pelanggaran di TPS sehingga dia berkesinambungan, Bung. Apabila nanti bermuara di Mahkamah Konstitusi, maka saksi tadi itu bisa dijadikan saksi juga. Karena dia bisa menerangkan apa yang terjadi di TPS. Apa yang dasar keberatannya. Karena dia menerangkan itu. Makanya dari awal kita bilang, kalau bisa, saksi ini ada yang militan, yang kritis, yang bisa menyampaikan keberatan-keberatan, baik pada tingkat TPS, kabupaten, maupun nanti provinsi, atau katakan nanti di provinsi kalau tidak provinsi, termasuk nanti di Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan membantu tim hukum, Bung, nanti, dalam mengkonstruksikan permohonan, mengkonstruksikan keterangan pihak terkait di dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga, Bung, ada juga, kita harus juga mempersiapkan tim untuk melapor. Contoh, apabila ada pelanggaran money politik terjadi pada saat PSU, tim ini nanti bisa melapor ke Bawaslu. Misalnya dengan membuat laporan ke Bawaslu berkaitan tentang apa syarat formilnya. Syarat formil itu ada 3, Bung. Pemohon, termohon, jangka waktu. Jangka waktunya kapan? 7 hari sejak diketahui. Setelah memenuhi syarat ini, maka masuk dia ke formilnya, ke materialnya. Bukti-bukti, saksi, video, itu diuraikan dalam kronologis di pembuktian material. Sehingga sebenarnya kita bisa, Bung, men-trigger lah untuk mencegah atau bisa meneliti, bisa melihat ke depan, kira-kira apa sih pelanggaran-pelanggaran selama PSU. Gitu nih. Sebenarnya bisa, Bung. Kan kecil kemungkinan akan TSM. Karena waktunya dia terbatas. Karena waktu terbatas. Jadi untuk melaksanakan TSM itu sulit. Karena dia harus terstruktur, sistematis, dan masif. Gitu loh. Ya kemungkinan besar ada pelanggaran-pelanggaran lain nih. Nah, apa pelanggaran itu? Nanti kita diskusikan lagi, Bung. Gitu loh. Untuk mensiasati kira-kira pihak lawan ini melakukan apa, bagaimana cara pencegahannya. Pihak lawan melakukan apa laporannya. Dan kalau bisa, Bung, setiap laporan yang terjadi, kalau memang diperlukan untuk media untuk mengangkat dalam media, itu nggak apa-apa juga, bagus juga itu. Diviralin ya. Iya, supaya masyarakat juga tahu dan ngeh apa yang telah terjadi pada saat proses PSU. Gitu. Sehingga ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat terkait adanya pelanggaran ini tidak diperbolehkan selama proses PSU. Nah, itu untuk tim yang ini, itu juga butuh didampingi oleh tim hukum tadi, Bu. Untuk mengkuatkan saksi, mengkuatkan pelapor yang akan melaksanakan pelaporan kepada Mahkamah Konstitusi, ke Bawaslu misalnya. Contoh, si A menemukan terjadi pelanggaran, misalnya money politik, laporkan. Kemana dilapor? Berapa jangka waktunya? Tim hukum nanti akan menyampaikan ini. Dan tim hukum bisa menyampaikan itu kepada saksi, kepada pihak-pihak yang menerima atau mengetahui atau melihat secara langsung telah terjadi pelanggaran. Di situ fungsi tim hukum. Artinya memang tim hukum ini cukup sentral fungsinya, karena selain dia nanti akan berperan di Mahkamah Konstitusi, ya dia juga yang mensupervisi tim-tim saksi ini, kemudian tim-tim pelapor ini. Nah, ini juga jadi satu catatan penting untuk teman-teman calon kepala daerah, terkhusus juga teman-teman tim sukses, bahwa memang
tim hukum ini memang semestinya dipersiapkan dari awal, karena walau bagaimanapun ketika nanti tidak puas, hanya ada waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya dengan supervisi dari tim hukum, bagaimana kondisi saksi waktu itu, bagaimana kondisi pelapor waktu itu, sampai mana prosesnya di Bawaslu, nah itu semua diracik sedemikian rupa, disusun permohonannya. Jangan sampai nah kejadian nih teman-teman kayak yang aku lihat kemarin, ada beberapa yang mereka membangun narasi di dalam permohonannya cukup baik, cukup oke narasinya, tapi buktinya tidak ada. Jadi ya seperti membaca buku cerita, kita tidak tahu apakah cerita ini betul atau tidak. Nah, itulah fungsi kekuatan dari pembuktian, dan itulah yang harus dimiliki sama tim hukum. Artinya, teman-teman juga pastikan tim hukum teman-teman itu ada sejak saat ini sampai nanti PSU, sampai nanti mungkin ketika bermuara di Mahkamah Konstitusi, karena peluangnya masih ada ya Bung ya. Masih ada. Peluangnya masih ada ya. Oke. Jadi Bung, cukup banyak yang sudah memberikan, khusus juga teman-teman. Semoga teman-teman suka sama videonya. Silahkan like. Teman-teman juga boleh subscribe dan bagikan juga sama teman-teman yang lain, karena menarik ini terkait dengan pilkada yang sudah lewat, ada sengketa, kemudian ada beberapa yang sudah dilantik, ada beberapa yang masih harus PSU lagi. Nah, terkhusus juga untuk yang sudah dilantik, dari Bung Barat mengucapkan selamat atas pelantikannya. Semoga bisa menjalankan tugas dari pemilih-pemilih, dari rakyat-rakyat di setiap daerah masing-masing. Kiranya ya amanah lah Ya. dalam menjalankan tugas. Amin. Amin. Jadi kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.